Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Dimas Nugroho, Sekolah Vokasi, Prodi Teknik Listrik Industri dengan NIM 4004062562008 angkatan 25 kelas reguler A. Nah, di sini pada matkul medan elektromagnetik, saya akan menjelaskan lagi tentang muatan listrik yang ada di video. Nah, muatan listrik adalah sifat fundamental dari partikel subtomik yang menyebabkan gaya elektromagnetik. Semua materi di alam semesta terbuat dari atom, dan setiap atom terdiri dari inti, yaitu proton bermuatan positif dan neutron netral, serta elektron bermuatan negatif yang mengorbit di sekitarnya. Jika jumlah proton sama dengan elektron, atom netral. Jika tidak, atom jadi ion atau positif jika kekurangan elektron, negatif jika berlebih. Muatan listrik menyatukan dunia karena gaya elektrostatik antara muatan adalah gaya terkuat di alam, jauh lebih kuat daripada gravitasi. Ini menjelaskan ikatan kimia, struktur molekul, hingga fenomena seperti petir. Sejarah dan penemuan. Thales dari Miletus sekitar 600 sebelum Masehi, orang Yunani kuno pertama yang menemukan muatan statis dengan menggosok amber atau getah pohon ke bulu atau kain. Amber yang digosok bisa menarik benda ringan seperti bulu. Ini adalah demonstrasi awal muatan negatif yang diinduksi. Benjamin Franklin tahun 1700-an melalui percobaan terkenal dengan layang-layang di badai, ia membuktikan bahwa petir adalah listrik. Franklin memperkenalkan konsep muatan positif atau kekurangan elektron dan negatif kelebihan elektron, serta istilah baterai untuk kumpulan kondensor. Robert Millikan tahun 1909, eksperimen tetes minyaknya mengukur muatan elektron dasar. Ia menyebutkan tetes minyak bermuatan ke udara menyeimbangkan gaya gravitasi dengan medan listrik dan menemukan bahwa semua muatan adalah kelipatan E atau kuantum muatan. Ini membuktikan muatan tidak kontinu tapi diskrit. Sifat muatan utama. Kekekalan muatan. Muatan tidak bisa diciptakan atau dimunaskan, hanya dipindahkan dari satu benda ke benda lain, atau mirip hukum kekekalan energi. Sama jenis tolak berlawanan tarik. Dua muatan positif atau negatif saling tolak. Positif dan negatif saling tarik. Ini karena gaya tarik adalah gaya vektor yang mengikuti arah garis lurus antar muatan. Satuan muatan diukur dalam kolom. Satu kolom sama dengan muatan sekitar 6,24 dikali 10 pangkat 18 elektron. Dalam kehidupan sehari-hari, muatan statis kecil atau seperti saat rambut berdiri setelah digosok sisir adalah 10 pangkat min 9 kolom atau lebih kecil. Nah, Walter Lewin menggosok batang plastik dengan kain wol untuk menghasilkan muatan negatif. Batang ini menarik potongan kertas kecil, menunjukkan gaya tarik menarik dasar. Gesekan memindahkan elektron, menciptakan ketidakseimbangan muatan. Muatan listrik menjelaskan mengapa atom menyatu menjadi molekul atau ikatan ionik, dasar kimia dan biologi. Tanpa ini, tidak ada kehidupan. Polarisasi, bagaimana muatan mengaruhi
benda netral. Polarisasi adalah proses di mana muatan eksternal dari benda bermuatan menyebabkan pergeseran muatan di benda netral tanpa kontak langsung. Ini menciptakan muatan induksi. Sementara sisi benda yang dekat dengan muatan luar menjadi bermuatan berlawanan. Sementara sisi jauh bermuatan sama atau tolak, tapi efeknya lebih lemah. Hasilnya, benda netral tertarik ke muatan luar. Polarisasi menjelaskan mengapa benda netral bisa berinteraksi dengan listrik. Nah, mekanismenya. Di tingkat atom, muatan luar mendorong atau menarik. Awan elektron di atom netral memisahkan pusat muatan positif dan negatif sedikit atau dipol sementara. Konduktor, seperti logam, elektron bebas bergerak mudah, jadi polarisasi instan dan kuat. Muatan negatif terkumpul di satu sisi positif, di sisi lain. Isolator atau dielektrik, muatan terikat di molekul, jadi polarisasi lebih lambat dan bisa permanen jika digosok. Jenis polarisasi. Ada polarisasi induksi. Sementara hilang saat muatan luar dihilangkan. Contoh, balon bermuatan menempel di dinding karena dinding netral. Polarisasi permanen terjadi di material ferroelektrik seperti keramik khusus yang digunakan di sensor. Lewin mendekatkan batang bermuatan negatif ke bola styrofoam netral. Elektron di styrofoam bergeser menjauh, membuat sisi dekat positif. Ia juga demo dengan bola logam. Muatan induksi menyebabkan levitasi atau tarikan kuat. Efek ini menunjukkan polarisasi tanpa transfer muatan permanen. Nah, aplikasi nyatanya, rambut berdiri saat disetrum, pembersih debu elektrostatik di printer laser, petir awan bermuatan mempolarisasi tanah menciptakan saluran ionisasi. Di biologi, sel saraf menggunakan polarisasi membran untuk sinyal listrik. Gaya listrik atau hukum Coulomb. Gaya listrik adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar muatan stasioner. Adalah salah satu 4 gaya fundamental alam. Gaya ini bertanggung jawab atas hampir semua interaksi di skala mikro. Hukum Coulomb. Rumus besar, di mana magnitudo dalam Newton, muatan 1 dan 2 dalam Coulomb. Nah, jarak pusat ke pusat lainnya dalam meter. N dikali M kuadrat dibagi Coulomb kuadrat. Konstanta Coulomb di vakum sama dengan epsilon kosong adalah permisivitas vakum. Arah gaya, vektor radial, menuju muatan jika ditarik, menjauh jika ditolak. Di medium lain, di mana epsilon R adalah konstanta dielektrik, misalnya epsilon R udara sama dengan 1, air sama dengan 80. Jadi gaya di air lebih lemah. Nah, hukum inverse kuadrat. Gaya berbanding terbalik dengan R kuadrat jika jarak 2 kali. Gaya seperempat, mirip hukum gravitasi Newton. Prinsip superposisi. Jika banyak muatan, gaya total pada suatu muatan adalah vektor sum dari gaya induksi. F total sama dengan F1 tambah F2 dan seterusnya. Perbandingan dengan gravitasi. Gaya listrik bisa tolak dan 10
pangkat 36 kali lebih kuat. Lewin menggunakan elektroskop, alat pengukur muatan, untuk mengukur torsi putaran pada daun emas akibat gaya kecil. Ia juga hitung gaya antara dua bola bermuatan, menunjukkan bagaimana R kuadrat mempengaruhi F. Ini membuktikan hukum secara eksperimental. 4. Generator Van de Graaff, demo gaya listrik besar. Konsep dasar. Generator Van de Graaff diciptakan oleh Robert J. Van de Graaff tahun 1929. Alat untuk menghasilkan tekanan statis tinggi dengan memindahkan muatan bola logam besar. Ini mendemonstrasikan bagaimana muatan terkumpul bisa menciptakan gaya listrik ekstrim mirip petir buatan. Nah, cara kerja demi langkah. Sabuk karet bergerak bergesekan dengan rel bawah mengambil elektron dari sikat logam. Muatan naik sabuk ke rel atas lalu ditampil ke bola logam berunggah. Bola diisolasi, jadi muatan terkumpul hingga mencapai 10-3 coulomb atau lebih. Medan listrik di sekitar bola E sama dengan V per D. V tekanan dan D jarak. Melebihi batas udara, menyebabkan ionisasi udara dan busur listrik. Dan terjadi polarisasi udara dan tubuh. Udara terionisasi menjadi plasma. Rambut berdiri karena setiap helai terpolarisasi. Busur listrik. Muatan melompat ke benda konduktif terdekat, melepaskan energi sebagai panas, cahaya, suara. Seperti petir. Keamanan. Muatan bocor ke permukaan kulit konduktif, bukan masuk tubuh. Jadi aman jika disentuh langsung. Lewin menyatakan generator berdiri di atas insulator dan membiarkan busur listrik ke tangannya. Ia merasakan sengatan, tapi aman. Ia juga demo efek pada mahasiswa rambut berdiri percikan korain. Ini menunjukkan gaya listrik besar. Satu percikan bisa setara 10⁻⁶ joule, tapi durasi pendek. Nah, kesimpulannya, muatan listrik adalah fondasi fisika modern dari skala atom, ikatan, hingga makro atau petir. Polarisasi menjelaskan interaksi netral, sementara hukum Coulomb memberikan alat matematis untuk prediksi gaya. Demo seperti Van de Graaff membuktikan teori secara visual, menekankan bahwa gaya listrik mendominasi gaya gravitasi di dunia kita. Nah, materi ini menyatukan fisika karena elektromagnetis atau listrik plus magnet adalah 90% gaya di alam semesta. Di sini pada matkul medan elektromagnetik saya akan menjelaskan tentang medan listrik. Profesor Walter Lewin membahas konsep dasar medan listrik dalam elektrostatika. Fokus utama garis medan listrik, prinsip superposisi, pengisian muatan secara induksi, dan dipol yang diinduksi. 1. Medan listrik, electric fluid. Medan listrik adalah konsep kunci dalam fisika untuk menggambarkan bagaimana muatan listrik satu mempengaruhi yang lain tanpa kontak langsung. Definisi dasar medan listrik atau bisa simbolnya E didefinisikan sebagai gaya F yang mengalami oleh muatan uji positif kecil Q yang ditempatkan di titik tersebut dibagi dengan besar muatan uji itu. E sama dengan F per Q. Satuannya Newton per Coulomb atau Volt per meter.
Muatan uji Q diasumsikan sangat kecil agar tidak mengganggu medan asli. Sifat medan listrik vektor, punya besaran atau kekuatan dan arah. Arahnya adalah gaya yang dialami muatan positif uji. Jadi, muatan positif E mengarah keluar atau menjauhi. Dari muatan negatif E mengarah masuk. Sumber diciptakan oleh muatan listrik statis atau elektrostatika. Hukum dasarnya dari kolom gaya antara dua muatan Q dan Q2 adalah F sama dengan K dikali Q dikali Q Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 N dikali M kuadrat per kolom kuadrat konstanta kolom. R adalah jarak. Pengaruh jarak. Kekuatan E menurun cepat dengan jarak atau sebanding 1 per R kuadrat. Jadi, medan lebih kuat dekat muatan. Jika punya muatan positif plus Q, muatan uji plus Q akan mendorong menjauh. Demonstrasi di video Prof. Levin menggunakan elektroskop, alat pengukur muatan, untuk menunjukkan bagaimana uji merespon medan seperti daun elektroskop yang terbuka karena tolakan. Mengapa penting? Medan listrik memungkinkan kita memprediksi gaya tanpa menghitung interaksi langsung antar muatan. Berguna untuk sistem kompleks seperti kapasitor atau atom. Yang kedua, garis medan listrik. Garis medan listrik adalah alat visual untuk memahami pola medan tanpa perhitungan rumit. Ini seperti peta yang menunjukkan alur gaya listrik di ruang. Cara kerja atau aturannya. Garis dimulai dari muatan positif dan berakhir di muatan negatif. Jika tidak ada muatan negatif, garis berlanjut ke tak terhingga. Arah mengikuti arah vektor E. Muatan uji akan bergerak searah garis. Kerapatan. Semakin rapat garis, semakin kuat E. Seperti lalu lintas padat menunjukkan kecepatan tinggi di titik singular seperti pusat muatan. Kecepatan 0. Tidak saling potong. Setiap titik di ruang punya satu arah E. Jadi garis tidak pernah bersilang. Jumlah garis sebanding dengan muatan. Misalnya muatan plus 2Q punya 2 kali garis keluar dibanding plus Q. Contohnya konfigurasi. Muatan tunggal positif. Garis radial keluar dari duri landak simetris. Dua muatan positif sama. Garis menjauh dari satu sama lain. Di tengah, garis terbelah karena superposisi. Muatan berlawanan. Plus Q dan min Q. Garis melengkung ke plus ke min, membentuk pola dipol yang padat antara keduanya. Piring paralel bermuatan. Garis lurus dan seragam di antara dua piring atau 1 plus 1 min. Seperti di kapasitor. Prof. Levin menuangkan minyak dengan serbuk aluminium di atas piring bermuatan. Serbuk membentuk garis lurus di medan seragam atau pola lengkung di sekitar muatan. Titik. Ini menunjukkan garis bukan jalur nyata. Muatan bergerak tapi hanya representasi. Superposisi medan listrik. Prinsip ini menyatakan bahwa medan dari beberapa muatan bisa dijumlahkan seperti vektor biasa karena hukum kolom linier atau tidak ada efek nonlinier seperti magnet. Dasar matematisnya, medan dari suatu titik sama dengan E
sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Arah radial dari Q jika positif. Untuk beberapa muatan, E total sama dengan E I, dimana berarti jumlah vektor bukan saklar. Hitung komponen X, Y, lalu gabungkan EX total sama dengan E1X tambah E2X dan seterusnya. Langkah perhitungan, pilih titik uji di ruang. Hitung E dari setiap muatan ke titik itu, besar dan arah. Jumlah vektor, gunakan aturan paralelogram untuk arah. Hasil E total menunjukkan gaya neto pada muatan uji. Contoh, dua muatan positif sama. Plus Q di E X sama dengan 0 dan X sama dengan D. Di titik tengah, X sama dengan D per 2. E dari kiri mengarah ke kanan, dari kanan mengarah ke kiri. E total sama dengan 0, saling batal. Dipol atau plus Q dan min Q dekat. Dekat plus Q, E kuat keluar, dekat min Q. E kuat masuk, di sumbu jauh. E lemah dan seperti muatan neto atau 0 untuk dipol ideal. 3 muatan bisa rumit, tapi superposisi memudahkan, hitung satu persatu. Prof. Lewin menggunakan probe atau alat ukur di sekitar dua muatan. Ia tunjukkan bagaimana E berubah dari arah dan besar saat probe digerakkan. Membuktikan penjumlahan vektor, misalnya di titik di mana E dari dua muatan saling tegak lurus, E total miring 45 derajat. Mengapa berguna? Untuk sistem nyata seperti molekul atau baterai, di mana banyak muatan berinteraksi. Nah, keempat, pengisian muatan secara induksi. Induksi adalah cara memindahkan muatan ke benda netral tanpa menyentuhnya. Menggunakan medan listrik untuk memisahkan muatan dari dalam konduktor atau bahan seperti logam yang muatannya bisa bergerak bebas. Proses dan langkah demi langkah. 1. Polarisasi. Bahwa muatan induktor dekat konduktor netral, total muatan 0. Medan E dari plus Q menarik elektron ke sisi dekat konduktor, mendorong proton ke sisi jauh. Hasil sama dengan sisi dekat negatif, sisi jauh positif, tapi total masih 0. Grounding. Hubungkan sisi jauh konduktor ke ground. Muatan berlebih atau positif di sisi jauh mengalir ke ground, meninggalkan konduktor dengan muatan neto negatif. Pemisahan. Putuskan grounding, lalu jauhkan induktor. Muatan negatif kini terperangkap permanen di konduktor karena konduktor isolator dari luar. Jika induktor negatif, proses terbalik. Konduktor jadi positif. Muatan yang diinduksi sebanding dengan E induktor, tapi bisa lebih besar jika konduktor besar. Contoh, balon bergesekan dengan rambut jadi plus, lalu didekatkan ke dinding netral. Induksi buat dinding tertarik sementara atau isi elektroskop tanpa kontak. Prof. Lewin ambil batang bermuatan plus dan dekati spare konduktor sambil grounding. Spare jadi bermuatan permanen. Terlihat dari tolakan dengan batang plus, ia ulangi demi konduktor min untuk muatan plus.
aman untuk muatan tinggi, dan menjelaskan fenomena seperti efek balon nempel di rambut. Dipol yang diinduksi. Dipol adalah pasangan muatan plus Q dan min Q yang terpisah jarak d kecil. Dipol diinduksi terjadi pada benda netral yang dipengaruhi medan eksternal. Mekanismenya, medan eksternal memaksa pemisahan muatan di atom netral. Elektrik tertarik ke arah E, inti positif ke arah berlawanan. Hasil, dipol sementara dengan isi negatif menghadap muatan positif eksternal. Sisi positif menghadap negatif. Kekuatannya sebanding dengan E. P induksi sama dengan A kali E adalah polarisabilitas bahan. Efeknya, gaya tarik. Dipol diinduksi tertarik ke sumber E. Meski benda awalnya netral, ini karena sisi dekat lebih kuat tertarik daripada sisi jauh didorong. Contoh, muatan plus dekat kertas netral, kertas jadi dipol tertarik. Atau aliran air tipis dibelokkan oleh muatan karena molekul air terpolarisasi. Nah, aplikasinya menjelaskan gaya lekat seperti balon bermuatan menempel di dinding atau gaya van der Waals antar molekul. Prof. Lewin digunakan muatan dekat potongan kertas kecil. Kertas melompat karena induksi. Lalu ia tunjukkan jet air tipis yang melengkung ke arah muatan karena dipol di molekul air. Dipol permanen atau seperti di molekul air punya pemisahan alami, diinduksi sementara dan hilang saat E hilang. Kesimpulannya, materi ini membangun fondasi elektrostatika dengan visualisasi dan demo, menunjukkan fisika bukan hanya rumus tapi fenomena nyata. Superposisi dan induksi adalah kunci untuk memahami interaksi kompleks. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.